Hai, selamat datang lagi di video saya. Ini adalah video latihan berbicara di depan kamera. Semua bisa karena terbiasa. Itu adalah moto yang selalu saya pegang, yang selalu saya yakini bahwa semua keterampilan, semua pengetahuan, semua keahlian di dunia ini bisa dipelajari dan dikuasai. Kuncinya adalah ambil tindakan, belajar, dan konsisten. Oke? Dan sejujurnya saya juga tidak tahu topik apa yang ingin saya bicarakan. Saya hanya ingin berlatih berbicara di depan kamera. Dan sebelum saya mulai berbicara, saya selalu memberikan beberapa feedback kepada diri saya sendiri ketika berbicara di depan kamera. Yang pertama adalah cobalah untuk senyum. Oke? Cobalah untuk senyum ketika berbicara di depan kamera. Biarkan orang lain melihat kehangatanmu, welcome, dan juga keramahanmu. Oke? Ini adalah feedback yang pertama, cobalah untuk senyum. Dan feedback yang kedua adalah coba berbicara dengan menggunakan dinamika. Berbicara itu seperti musik. Kalau nadanya flat terus dari awal sampai akhir, pasti pendengar akan bosan. Maka dari itu, cobalah ketika berbicara di depan kamera, mainkan dinamikanya. Kadang volumenya naik, kadang turun, kadang cepat, kadang lambat. Jadi dengan cara ini kita bisa lebih menarik ketika berbicara dan menghindari kebosanan bagi penonton kita. Dan ya, saya ingin berbicara mengenai buku atau beberapa buku saya saja. Ini adalah salah satu buku saya dari penulis Austin Kleon, dan saya memiliki 3 buku dari penulis Austin Kleon ini. Yang pertama adalah Show Your Work, yang kedua adalah Still Like an Artist, dan yang ketiga Keep Going. Saya akan menjelaskan mengapa buku ini sangat bagus dan saya sangat merekomendasikan ketiga buku ini kepada kamu, khususnya jika kamu adalah seseorang yang terjun di dunia kreatif atau yang baru ingin terjun di dunia kreatif. Yang pertama adalah buku Show Your Work. Jujur saja, saya belum membaca buku ini 100%. Saya baru membaca buku ini beberapa halaman, tapi saya sudah mendapatkan beberapa ilmu dan insight yang sangat bermanfaat yang bisa saya bagikan. Di back covernya dituliskan bahwa berbagi karya membuatmu kaya. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang kembali kepada kamu. Berbagi karya membuatmu kaya. Dan di buku ini dijelaskan bahwa berbagi proses, berbagi karya itu sangat penting. Lebih baik berbagi sedikit daripada tidak sama sekali. Dan di buku ini juga dijelaskan bahwa tidak semua orang ingin membagikan karyanya atau membagikan prosesnya. Dalam kata lain, dia lebih private, lebih tertutup. Padahal membagikan proses ini sangat penting. Kita bisa memberitahu orang bahwa kita sedang mengerjakan sesuatu dan ini bisa menjadi daya tarik bagi orang lain. Jangan salah, bisa jadi hal yang kamu anggap tidak penting bisa jadi menarik loh bagi orang lain. Tapi kamu tidak akan tahu hasilnya kalau kamu tidak mempublish sesuatu. Jadi poin utama dari buku ini adalah tunjukkan karyamu. Sebesar apapun karya kamu atau sekecil apapun karya kamu, meskipun kamu menganggap karyamu itu jelek, nggak penting, upload saja. Karena apa yang kamu anggap itu belum tentu semua orang menganggap hal yang sama. Bisa jadi hal yang kamu anggap jelek malah justru bagus bagi orang lain. Yang kamu anggap nggak penting justru penting bagi orang lain. Yang kamu anggap tidak menarik bisa jadi menarik bagi orang lain. Oke? Jadi kuncinya adalah show your work. Tunjukkan karyamu. Orang tidak akan tahu karyamu kalau kamu tidak menunjukkannya kepada mereka.
show your work. Dan buku kedua adalah Still Like an Artist. Bukunya di sana, tapi saya ngomong aja apa yang saya pelajari dari buku Still Like an Artist. Seperti judulnya, Still Like an Artist atau mencuri seperti seniman, menjelaskan bagaimana kita mencuri sesuatu dari orang lain. Kamu bisa mengganti kata mencuri ini dengan meniru, mengambil inspirasi, mengamati, memodifikasi, apapun itu adalah hal yang sama. Di buku tersebut, saya belajar bahwa there is nothing new under the sun, atau tidak ada yang baru di bawah sinar matahari ini. Jadi, jangan berupaya untuk membuat sesuatu yang 100% original. Dalam kata lain, membuat sesuatu yang perfeksionis, serba baru, paling bagus, paling mewah, paling lengkap, semuanya jangan. Jangan menjadi perfeksionis, karena sempurna itu tidak ada. Apalagi kalau kamu menunggu momen yang sempurna untuk mulai, percayalah, momen itu tidak akan datang. Still Like an Artist mengajarkan bahwa tidak ada yang baru di bawah sinar matahari ini. Jadi, seperti judulnya Still Like an Artist, kita harus mengamati dan bisa memodifikasi atau kata ekstrimnya mencuri sesuatu dari orang lain. Dan jika kamu bermain sosial media, khususnya Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, metode ini sadar atau tidak sadar banyak digunakan oleh kreator yang cukup besar atau semua kreator. Intinya adalah saya ingin mengatakan bahwa belajar dari sesuatu yang sudah terbukti berhasil akan mempercepat prosesmu daripada mencoba segalanya dari awal. Dan saya harap saya tahu hal ini lebih awal, karena saya tahu jika saya menggunakan metode ini, pasti progres saya bisa lebih cepat. Tapi lupakan saja. Saya yakin tidak ada kata terlambat untuk memulai, dan kalaupun kamu belum mulai dan nonton video ini, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk mulai. Dan buku ketiga berjudul Keep Going. Seperti judulnya, Keep Going mengajarkan kita untuk terus maju, terus berkarya apapun hasilnya. Dan kalau kita bicara mengenai pembuatan konten, saya sudah membuat konten kurang lebih 2 tahun ini dan saya belajar banyak hal. Jujur saja, di awal perjalanan konten kreator saya menganggap views, likes, comments, save, share, followers, subscriber itu paling penting. Dan itu adalah hal yang bisa membuat saya bahagia. Tapi kenyataannya tidak. Sekarang saya tidak menaruh kebahagiaan konten saya pada statistik, jumlah views, jumlah likes, jumlah komen, save, share, dan followers. Tidak, saya tidak menaruh kebahagiaan konten itu pada hal itu. Kenapa? Karena saya tahu konten itu seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang views-nya banyak, kadang dikit. Kadang likes-nya banyak, kadang likes-nya dikit. Sehingga saya tidak akan dan tidak bisa menaruh kebahagiaan konten saya pada statistik. Kalau hasilnya bagus, saya senang. Tapi konten kan berputar, kadang jelek juga. Dan kalau saya menaruh pada statistik, pasti ketika konten saya jelek, saya akan berhenti dan tidak konsisten. Padahal konsisten adalah kuncinya. Algoritma akan memberikan hadiah pada konten kreator yang konsisten. Keep going, teruslah berusaha apapun yang terjadi. Hasilnya buruk, hasilnya jelek, hasilnya bagus, hasilnya sempurna, teruslah berusaha. Konsistensi adalah kuncinya. Dan ini sudah 10 menit saya berbicara. Dan
Ya, ini adalah video latihan saya dalam berbicara di depan kamera. Sekali lagi, feedback yang saya berikan adalah senyum ketika berbicara, dan cobalah untuk berbicara seperti layaknya musik, menggunakan ritme dan dinamika yang menarik. Kadang volumenya naik, kadang volumenya turun, kadang ngomongnya cepat, kadang ngomongnya lambat. Kalau penting ditekankan, karena dengan cara ini kita bisa berbicara dengan lebih menarik dan lebih engaging. So, thank you for watching. I wish you all the best.